Saya akan bacakan firman Tuhan dari Bilangan 26 ayat 1 sampai 65. Saya bacakan sampai ayat 34. Demikian firman Tuhan. Sesudah tulah itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan kepada Eleazar anak Imam Harun. Hitunglah jumlah segenap umat Israel yang berumur 20 tahun ke atas menurut suku mereka. Semua orang yang sanggup berperang di antara orang Israel. Lalu berkatalah Musa dan Imam Eleazar kepada mereka di dataran Moab, di tepi sungai Yordan, dekat Yeriko. Hitunglah jumlah semua orang yang berumur 20 tahun ke atas, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Inilah orang Israel yang telah keluar dari tanah Mesir. Ruben ialah anak sulung Israel. Bani Ruben ialah dari Henok, kaum orang Henok. Dari Palu, kaum orang Palu. Dari Hezron, kaum orang Hezron. Dan dari Karmi, kaum orang Karmi. Itulah kaum-kaum orang Ruben dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 43.730 orang. Adapun anak Palu ialah Eliab dan anak-anak Eliab ialah Nemuel, Datan dan Abiram. Datan dan Abiram, orang-orang yang dipilih oleh umat itu, ialah orang-orang yang telah membantah Musa dan Harun dalam kumpulan Korah ketika mereka membantah Tuhan. Tetapi bumi membuka mulutnya dan menelan mereka bersama-sama dengan Korah ketika kumpulan itu mati, ketika ke-250 orang itu dimakan api, sehingga mereka menjadi peringatan. Tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Bani Simeon menurut kaum mereka ialah dari Nemuel, kaum orang Nemuel. Dari Yamin, kaum orang Yamin. Dari Yakin, kaum orang Yakin. Dari Zerah, kaum orang Zerah. Dan dari Saul, kaum orang Saul. Itulah kaum-kaum orang Simeon, 22.200 orang banyaknya. Bani Gad menurut kaum mereka ialah dari Zefon, dari kaum ulang. Bani Gad menurut kaum mereka ialah dari Zefon, kaum orang Zefon. Dari Hagi, kaum orang Hagi. Dari Syuni, kaum orang Suni. Dari Ozni, kaum orang Ozni. Dari Eri, kaum orang Eri. Dari Arod, kaum orang Arod. Dan dari Areli, kaum orang Areli. Itulah kaum-kaum Bani Gad dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 40.500 orang. Anak-anak Yehuda ialah Er dan Onan. Tetapi Er dan Onan itu mati di tanah Kanaan. Bani Yehuda menurut kaum mereka ialah dari Shela, kaum orang Shela. Dari Peres, kaum orang Peres. Dan dari Zerah, kaum orang Zerah. Bani Peres ialah dari Hezron, kaum orang Hezron. Dan dari Hamul, kaum orang Hamul. Itulah kaum-kaum Yehuda dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 76.500 orang. Bani Isyakar menurut kaum mereka ialah dari Tola, kaum orang Tola. Dari Pua, kaum orang Pua.
Dari Yasuk, kaum orang Yasuk, dan dari Simron, kaum orang Simron. Itulah kaum-kaum Isakar dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 64.300 orang. Bani Zebulon menurut kaum mereka ialah dari Seret, kaum orang Seret. Dari Elen, ulang, dari Elon, kaum orang Elon. Dan dari Yahleel, kaum orang Yahleel. Itulah kaum-kaum orang Zebulon dan orang-orang yang dicatat mereka berjumlah 60.500 orang. Keturunan Yusuf menurut kaum mereka ialah orang Manasye dan orang Efraim. Bani Manasye ialah dari Makir, kaum orang Makir. Dan Makir beranakkan Gilead, dari Gilead, kaum orang Gilead. Inilah Bani Gilead, dari Lezer, kaum orang Yezer, dari Helek, kaum orang Helek. Dari Asriel, kaum orang Asriel. Dari Sekem, kaum orang Sekem. Dari Semida, kaum orang Semida. Dan dari Hefer, kaum orang Hefer. Adapun Zelafehad bin Hefer tidak mempunyai anak laki-laki, tetapi anak perempuan saja. Dan nama anak-anak perempuan Zelafehad ialah Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirza. Itulah kaum-kaum Manasye dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 52.700 orang. Demikian. Oke, lanjutkan. Bilangan 26 ayat 35 sampai 65. Inilah Bani Efraim menurut kaum mereka, dari Sutelah, kaum orang Sutelah, dari Bekher, kaum orang Bekher, dan dari Tahan, kaum orang Tahan. Dan inilah Bani Sutelah, dari Eran, kaum orang Eran. Itulah kaum-kaum Bani Efraim, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 32.500 orang banyaknya. Itulah Bani Yusuf menurut kaum mereka. Bani Benyamin menurut kaum mereka ialah dari Bela, kaum orang Bela, dari Asibel, kaum orang Asibel, dari Ahiram, kaum orang Ahiram, dari Sefufam, kaum orang Sefufam, dan dari Hufam, kaum orang Hufam. Dan anak-anak Bela ialah Aret dan Naaman, dari Aret, kaum orang Aret, dan dari Naaman, kaum orang Naaman. Itulah Bani Benyamin menurut kaum mereka, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 45.600 orang. Inilah Bani Dan menurut kaum mereka, dari Suham, kaum orang Suham. Itulah kaum-kaum dan menurut kaum mereka. Segala kaum orang Suham, orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 64.400 orang. Bani Asyir menurut kaum mereka ialah dari Yimna, kaum orang Yimna, dari Yiswi, kaum orang Yiswi, dan dari Beria, kaum orang Beria. Mengenai Bani Beria, dari Heber, kaum orang Heber,
dan dari Malkiel, kaum orang Malkiel. Dan nama anak perempuan Asher ialah Serah. Itulah kaum-kaum Bani Asyer, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 53.400 orang. Bani Naftali menurut kaum mereka ialah Yazeel, kaum orang Yazeel. Dari Guni, kaum orang Guni. Dari Yezer, kaum orang Yezer. Dan dari Silem, kaum orang Silem. Itulah kaum-kaum Naftali menurut kaum mereka. Dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 45.400 orang. Itulah orang-orang yang dicatat dari orang Israel, 601.730 orang banyak. Tuhan berfirman kepada Musa, kepada suku-suku itulah harus dibagikan tanah itu menjadi milik pusaka menurut nama-nama yang dicatat. Kepada yang besar jumlahnya, haruslah engkau memberikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil jumlahnya, haruslah engkau memberikan milik pusaka yang kecil. Kepada setiap suku, sesuai dengan jumlah orang-orangnya yang dicatat, haruslah diberikan milik pusaka. Tetapi tanah itu harus dibagikan dengan membuang undi. Menurut nama suku-suku nenek moyang mereka, haruslah mereka mendapat milik pusaka. Seperti yang ditunjukkan undian, haruslah dibagikan milik pusaka setiap suku di antara yang besar dan yang kecil jumlahnya. Inilah orang-orang yang dicatat dari orang Lewi, menurut kaum mereka. Dari Gerson, kaum orang Gerson. Dari Kehat, kaum orang Kehat. Dan dari Merari, kaum orang Merari. Inilah kaum-kaum Lewi, kaum orang Libni, kaum orang Hebron, kaum orang Mahli, kaum orang Musi, dan kaum orang Korah. Adapun Kehat beranakan Amram, dan nama istri Amram ialah Yokhebed, anak perempuan Lewi yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir, dan bagi Amram, perempuan itu melahirkan Harun, dan Musa, dan Miriam, saudara mereka yang perempuan. Pada Harun lahir Nadab dan Abihu, Eleazar dan Itamar. Tetapi Nadab dan Abihu mati ketika mereka mempersembahkan persembahan api yang asing ke hadapan Tuhan. Dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 23.000 orang. Semuanya laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas. Sebab mereka tidak dicatat bersama-sama dengan orang Israel, karena mereka tidak diberikan milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Itulah orang-orang yang dicatat oleh Musa dan Imam Eleazar, ketika keduanya mencatat orang-orang Israel di dataran Moab, di tepi sungai Yordan, dekat Yeriko. Di antara mereka tidak ada terdapat seorang pun yang dicatat Musa dan Imam Harun, ketika keduanya mencatat orang Israel di padang gurun Sinai. Sebab Tuhan telah berfirman tentang mereka, pastilah mereka mati di padang gurun. Dari mereka itu tidak ada seorang pun yang masih tinggal hidup, selain dari Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Saya lanjutkan. Kemudian daripada itu, aku melihat
empat malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu. 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan. Dari suku Ruben 12.000. Dari suku Gad 12.000. Dari suku Asher 12.000. Dari suku Naphtali 12.000. Dari suku Manasye 12.000. Dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Zebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu, mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Bu Nerliana, Bu Veronica, Pak Krul Menik. Baik, renungan firman Tuhan pagi ini berjudul Sensus Terakhir yang akan disampaikan oleh Pastor Joseph Paulzang. Silahkan, Pastor. Bentar ya, ini kok. Haleluya. Firman Tuhan selalu baru setiap hari.
ketika kita menantikan Tuhan dengan penuh cinta, penuh pengharapan, dengan hati yang tulus ya, saudara ya, sambil menjaga hidup kita di dalam kekudusan ya, luar biasa. Hari ini kita belajar ya bagaimana setiap saat ya hidup kita itu diperhitungkan oleh Tuhan ya, dan kita harus memperhitungkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Nah, tadi mau saya ambilkan dari Wahyu 20 sebetulnya, tapi cukup lebih bagus di Wahyu 7 tadi ya. Ternyata orang Yahudi dihitung, dan orang-orang dari segala bangsa yang tak terhitung banyaknya pun itu terhitung di sana, ada di sorga ya. Jadi bukan hanya orang Yahudi saja yang ada di sorga, tapi kalau Anda melihat di Wahyu 7, orang-orang dari berbagai bahasa, suku, bangsa ada di dalam kerajaan surga. Ya, yang selalu saya bilang bolak-balik, kecuali bahasa Arab nggak ada di sana, saudara ya, karena bahasa Arab dipakai untuk menyesatkan dunia. Tetapi dari segala suku, kaum, dan bahasa itu ada di sorga. Nah, saudara, kemudian ya, setiap orang ya, setiap tindakan kita hari ini ya merupakan sebuah perhitungan. Nah, ada perhitungan yang paling sederhana ya. Kalau kamu diperdamaikan dengan Kristus. Saya tidak berkata kamu jadi orang Kristen, bukan. Orang Kristen pun banyak yang tidak masuk surga. Hati-hati kamu ngaku-ngaku Kristen. Kamu harus diperdamaikan dengan Kristus. Diperdamaikan dengan apa? Dengan cintanya. Ya, sehingga kamu punya cintanya Kristus, didamaikan. Kalau kamu tidak diperdamaikan dengan Kristus, ya, bahkan kamu saja benci dengan dirimu sendiri. Kamu saja benci dengan dirimu sendiri, pengen bunuh diri, ya kan? Ya kan? Atau kamu sangat egois sehingga kamu akan mengorbankan orang lain. Tapi Kristus mengajarkan bahwa Ia yang berkorban, dan kita disuruh meneladani. Jadi kita yang berkorban, saudara ya, untuk sesama kita, untuk orang-orang kita kasihi. Kita belajar. Aduh, jangankan berkorban, Pak, dimintain duit aja nggak dikasih. Oh, jangan kalau dikasih, kalau duit jangan dikasih. Kalau orang minta duit, orang minta uang itu jangan dikasih, saudara ya. Orang mau utang itu jangan dikasih. Jangan pernah ngutangin orang, ya. Apalagi kalau utangnya utang konsumtif, jangan pernah ngutangin orang. Ya, kalau ada orang terus mau utang sama saya, pengen tak tutup kepalanya loh, saudara. Anda komunitas ini sudah 3 tahun ikut di sini, lalu mau utang sama saya, pengen tak tutup kepalanya, bener loh, saudara. Saya gemeremet sekali. Sudah dibilangin, kita nggak ngutangin, kita nggak boleh ngutangin. Ya, nanti ribut. Ya, dan mentalmu itu loh. Lah kamu 3 tahun di sini belajar, nggak pinter-pinter ya. Nggak belajar pinter-pinter. Jangan, ya. Mengasihi itu bukan ngutangin. Ya, mengasihi itu bukan memberi utangan. Mau ngasih yang ngasih, enggak yang enggak. Ya, jadi hati-hati ya, yang masih utang-utangan itu, waduh, nyamber ke saya, tak semprot, saudara ya, beneran ya. Utang-utangan semprot, saudara ya. Yang kemarin ya sudahlah, diampuni. Yang besok, ya diampuni juga, tapi tak semprot dulu. Jangan utang-utangan ya, saudara ya. Kamu harus berdoa sama Tuhan. Kalau Tuhan tidak kasih, ya berarti memang tidak usah. Tenang saja. Kalau tidak kasih, nggak usah maksa. Jangan utang-utangan. Kalau Tuhan tidak kasih, udah nggak usah maksa. Sudah biarkan saja begitu apa adanya. Oh, nanti masuk penjara, Pak. Ya biar, nggak apa-apa. Lalu kemarin jadinya kamu bisa punya tanggungan segitu besar, gimana? Gitu ya. Kalau Tuhan tidak kasih, sudah. Jangan utang. Ya, tapi ini anak sakit mau mati, jangan utang. Oh, tapi ini istrinya mau mati, ya jangan utang, biar mati, Pak. Bukan masalah biar mau mati. Ya, kamu puasa, berdoa. Kalau perlu tirakat, kamu puasa buat anakmu biar sembuh. Jangan malah utang-utang, salah nanti. Ya, jangan. Sekalipun anakmu sakit hampir mati, istrimu sakit hampir mati, ayahmu sakit hampir mati, jangan utang buat ngobatin. Kalau kamu memang sayang dengan orang itu, kamu puasa.
ya tirakat 40 hari 40 malam kalau perlu. Tuhan sembuhkan, Tuhan kabulkan. Jawaban dari segala masalahmu itu bukan uang, apalagi utang. Hati-hati ya, kita kembali ya. Jadi kalau Anda dibilang mengasihi, bukan berarti Anda ngasih uang ya. Yang namanya mengasihi itu bukan ngasih uang. Kalau dia miskin, nggak punya makan, kita kasih makan. Kalau nggak bisa bayar sekolah, kita sekolahin. Ya, tapi kalau kamu bukan di komunitas ini, kita nggak bisa bantu. Karena kita membantu prioritas untuk komunitas kita. Pak, keponakan saya, Pak, ya nggak bisa orang tuanya suruh ke sini. Suruh ikut, lo jadi kamu. Ya kamu ya buat anak kamu. Kalau kamu sudah diberkati, ya kamu yang bayari ponakanmu. Aduh, aku juga kurang nih Pak. Iya, berarti orang tuanya ponakanku suruh ke sini. Jangan kamu. Nanti Bu Neliana nanti membawa nanti ya. Keponakannya borusi pinang, borusi pinjuk, dari siapa lagi nanti dibawa-bawa semuanya. Bisa satu orang Batak, semua seluruh orang Batak dibawa semua sama Bu Neliana nanti. Ngomongnya itu keponakan saya semua. Satu marga dibawa semua. Mumet saudara. Semuanya keponakannya semua. Jangan Bu Neliana pusing nanti. Jangan. Ya, ibunya, bapaknya suruh ke sini. Setiap orang bertanggung jawab sama anaknya masing-masing. Oh, kalau sudah tidak punya orang tua bagaimana? Anaknya umur berapa? Anaknya sudah SMA. Ya anaknya suruh ikut doa pagi di sini udah SMA. Udah SMA suruh ikut doa. Saya dulu SMA bangun jam 4 doa pagi sendiri. Loh, kamu anakmu udah disuruh. Saya dari dari SMP kelas 1. Ya, tapi dulu bukan jam 4 ya. Dulu kita doa paginya kalau di gereja itu masih jam 5 pagi. Jam 5 pagi saya ke gereja, saudara ya. Dulu waktu di Tegal ya. Jam 5 pagi saya ke gereja. Serius ya, yang pagi ya, dari SMP kelas 1 saya tuh rajin doa pagi ya. Jam 5 pagi saya ke gereja. Jadi saya berangkat dari rumah jam 5 kurang seperempat. Ya, naik sepeda ke gereja, kadang-kadang atau jalan kaki. Serius ya sama kakak saya. Nah, beneran. Ajari anak-anakmu. Kalau dia sudah SMA, suruh tahu sendiri kalau tidak punya orang tua. Nah, kalau dia nggak yatim piatu bagaimana? Kamu tanya sama Agio sebelum pagi, isinya bagaimana? Tapi kamu nggak boleh, kamu cuma kan saya sudah ikut doa nanti ponakan saya ini semua ada satu marga kamu bawa semua enak aja. Tanggung jawab orang tuanya, ya saudara ya. Orang tuanya walinya siapa walinya dia? Yatim piatu Pak, yatim piatu siapa wali kan nggak mungkin yatim piatu dia keleleran di rumah sendiri. Dia tinggal di rumah siapa? Ya udah dia tinggal di rumah situ yang suruh ikut doa pagi kan gampang kan begitu kan? Nah, gitu siapa yang walinya ini siapa dia? Tapi kan pada umumnya enggak. Jadi jangan, itu namanya mengasihi, saudara ya. Mengasihi itu harus dengan hikmat, ya. Mengasihi itu untuk menjaga cinta itu dengan peraturan. Supaya jangan liar. Peraturan dibuat itu bukan buat dilanggar. Tapi untuk ditaati, supaya kasih itu nanti jangan korup. Kasihnya itu nanti jangan keruh, jangan kotor, saling curiga mencurigai. Wah ini keponakannya Pak David semua nih masuk sini nih. Siapa nih Pak David? Wah ini saya nih dibawa sama Pak David semua. Keponakannya Pak David dibawa semua. Nanti warga OI dibawa semua. Pusing saudara. Janji marganya OI dibawa semua. Waduh orang Cina marga OI ada berapa ratus juta itu. Mumet semua suruh bayarin semua. Ya jangan. Nggak boleh begitu saudara ya. Pak David marganya OI bukan ya. Bukan. Ya ini misalnya, jangan begitu saudara ya. Mungkin marganya sama, tidak bisa begitu. Orang tuanya siapa dibawa kemari suruh ikut doa. Setiap orang tua berdoa buat anak-anaknya, buat keluarganya. Ya, tapi susah bangun pagi ya, ya berarti kalau susah bangun pagi bukan rezekimu, udah begitu aja. Lagi mana bukan rezekimu? Itu namanya mengasihi saudara ya. Orang-orang yang didamaikan dengan Kristus itu harus mengasihi. Tetapi Anda tahu mengasihi itu ya dengan hikmat. Kalau Anda mengasihi tanpa hikmat, tanpa peraturan, itu namanya ongkrongan, naif. Ya, namanya ada naif, stupid, pin-pin bo, pintar-pintar bodoh. Janji mengasihi setiap ada orang minta dikasih duitnya, itu namanya pin-pin bo, saudara. Siapa saja dikasih duitnya. Nggak boleh ya, mengasihi itu nggak ngasih uang, ngasih makan. Suatu ketika ada orang mau utang sama saya di Belanda.
Dia merasa sudah berjasa sama saya. Sebentar. Saya tidak pernah merasa minta jasamu. Ya, kamu yang menawarkan diri. Nah, dia minta saya mengasihi dia karena dia sudah berjasa sama saya. Saya bukan orang yang tidak tahu budi orang, saudara ya. Nah, saya tahu budi orang. Tetapi jangan menagih kebaikan yang telah kamu berikan kepada orang lain. Jangan kamu tagih, saudara. Ya, saya nggak pernah menagih kebaikan yang sudah saya berikan kepada orang. Waduh, saudara, kalau mau tanya begitu, masih kita sampai gedek-gedek ya. Berapa banyak kita baik sama orang di sini, kita dikhianati sama orang yang kita kasih baik ya. Aduh, gedek-gedek, saudara ya. Ya, jangan menagih, biarin saja. Kapok nggak? Ya enggak. Kan sesuai SOP. Kan sudah sesuai SOP, kita tutup mata. Nggak boleh kita kesel. Kan selama itu sudah sesuai dengan SOP. Ya. Nah, kalau dia sudah sesuai SOP, sekalipun dia tidak suka dengan saya, ya enggak apa-apa, tetap kita bantu. Sekalipun orang itu tidak suka dengan saya, enggak boleh kita, nah itu loh. Jadi jangan sampai gara-gara Pak David nggak suka sama Bu Neliana, lalu ya Bu Neliana ini ada sepupunya nih, ikut doa pagi, nggak suka saya, nggak boleh. Wah, langsung di blacklist Bu Neliana, semua apa namanya marga purba semua di blacklist semua sama Pak David. Enak aja, nggak boleh. Ada SOP, ya ada peraturan. Sehingga ketika kita kesel sama orang, kita tidak bisa melampiaskan kesalahan itu dengan semena-mena. Ada peraturan. Ya, saya pernah kesel sama orang ya. Tapi tetap saya bilang, ya, kalau selama itu diikutin aturan, jalan terus, nggak apa-apa. Kalau nggak ikut aturan, ya cut, potong. Gitu, saudara. Itulah cinta yang benar. Ya, cinta itu dengan sebuah taman itu, ya, taman itu harus dirawat. Ya, ada aturannya. Nggak boleh kamu sembarangan apa nanti kan naruh sini kaktus atau wah sembarangan jadi hutan, saudara. Ya, lagi tumbuh apa dipotong. Bahkan motong anggur daunnya setiap daun keberapa dipotong selang-seling ganjil genap. Sama ada aturannya. Ya, nggak bisa sembarangan. Cinta itu, taman itu harus dirawat dengan sebuah aturan. Cinta itu dirawat dengan aturan. Kalau cinta tanpa aturan itu nafsu, saudara. Cinta yang tanpa aturan itu nafsu. Cinta yang tidak dikasih aturan, tidak dipagari dengan sebuah aturan, itu nafsu. Itulah hutan belukar. Ya, cinta yang tidak dipagari dengan aturan itu hutan belukar. Nah, cinta yang tidak dipagari ini, itulah yang merusak cinta yang sejati. Semuanya mau suka-sukanya dia sendiri. Wah, ini kan namanya bukan cinta, gundulmu peang. Nanti kamu akhirnya bunuh-bunuhan semua orang. Semua orang alasannya karena cinta. Ya kan? Semuanya punya kepentingan sendiri, alasannya cinta. Tapi dengan adanya aturan, maka jadilah sebuah taman yang indah. Ini diatur semuanya. Oke, ini tempatnya mawar. Mau selang-seling pun ada aturannya. Oh, mau dibiarkan. Tetapi semua ada aturannya. Ya, semuanya ada aturannya. Kalau di Belanda itu ada taman yang anjing tidak boleh menginjak taman itu, saudara. Anjing saja tidak boleh di situ. Kenapa? Karena itu nanti apa buang kotoran apa segala macam, ada aturannya. Tapi ada taman yang kamu boleh bawa anjing jalan-jalan di sana. Kalau sampai anjing di sana boleh, tapi kalau sampai dia buang kotoran, kamu harus pungut itu kotorannya. Makanya pada bawa plastik, ya. Ada tempat di mana anjing kalau buang kotoran, kamu harus pungut itu kotorannya. Kalau enggak kamu didenda nanti. Ya ketahuan itu kan ada CCTV-nya. Kalau sampai ketahuan, kamu didenda dan malunya minta ampun, saudara ya. Malunya lagi dimarahin polisi itu ya. Dimarahin beneran, dibentak ya. Oh, dengan mungkin nggak boleh, kamu tahu nggak itu nggak baik. Nah, digituin ya. Nah, jadi ada aturannya, saudara. Taman milik bersama kita ini harus ada aturannya. Nah, orang-orang ya hidup yang dengan cinta itu, dia pasti ada aturannya. Dan kalau dia tidak mau diatur, biasanya dia orang yang tidak punya cinta, saudara. Orang-orang yang tidak mau tinggal di dalam sebuah aturan, dia biasanya orang yang selfish.
Ya, orang-orang yang tidak suka ikut aturan. Beneran ya, saudara, hati-hati loh. Jangan bangga. Dulu saya bangga ya, wah bisa melanggar hukum. Oh, yang penting saya amal soleh, sedekah yang banyak. Oh, belum tentu, saudara. Ya, cinta itu bukan hanya sekedar sedekah loh. Tetapi ketika kamu bisa menghargai sesama ya pengguna jalan, itu juga sebuah cinta loh, saudara. Kamu nggak buang sampah sembarangan, itu juga cinta loh. Kamu lihat orang di Israel itu ya, kenapa negara Israel itu bisa bersih ya, kecuali yang isinya orang Islam kotor. Ya, entah kenapa ya memang begitu. Kalau itu di Israel, tempatnya orang Yahudi pasti bersih. Kalau tempatnya orang Islam ya kotor, sampah di mana-mana, kabel ya pating julang nggak karu-karuan. Wah, seruat dong ya, karena mereka hidup tanpa aturan. Ya, katanya itu agama yang bersih suci, tapi mereka itu tanpa aturan, entah kenapa. Kamu coba lihat ke Ternate, ya. Saya sering bolak-balik dulu tiap bulan ke Ternate, ya, sama Halmahera itu ya. Aduh, saudara ya, itu harusnya indah tempatnya. Tapi belangling jelantrak nggak karu-karuan. Tapi coba kamu pergi ke Bali, ya kan? Di Lombok sama di Bali, di Lombok yang tempatnya orang Islam sama di Lombok yang tempatnya orang Hindu. Oh ya, beda, saudara. Ada aturan karena orang Hindu itu punya aturan merawat alam semesta. Oh, di Islam juga iya ya, tapi kenyataannya di mana di tempat-tempat Islam ya berantakan, saudara ya. Oh di Arab ya, di Arab itu dibikin karena apa namanya eh, di tempat itu saja. Kalau di luar ya berantakan juga. Entah mengapa begitu. Orang-orang yang tidak mau hidup dengan aturan di beberapa tempat ya, termasuk di negara-negara miskin. Lihat, dia nggak bisa cinta. Orang-orang itu selfish. Nah, orang-orang yang termasuk di dalam bilangan, makanya namanya bilangan kalau dalam ya mau dihitung. Orang-orang yang orang dihitung, yang diperhitungkan itu adalah orang-orang yang mau taat aturan. Orang-orang yang taat dengan aturan. Ya, aturan dibuat untuk dilanggar. Ya bukan juga, nggak boleh. Kalau buat dilanggar, ngapain kasih aturan? Nggak usah. Nanti malah jadi akhirnya intrik-intrikan. Kalau aturan dibuat untuk dilanggar, kamu nanti intrikan, kamu nggak tahan nanti. Nggak tahan, saudara. Kalau aturan buat dilanggar. Nanti kan ada yang ketahuan, ada yang enggak. Lalu yang nanti saling laporin, nggak karu-karuan kan. Wah, gelut nanti, saudara. Ya kan? Yang itu boleh, kok ini nggak boleh. Ya nggak boleh semua. Oh, ini orangnya Pak Paul, gundul muka, yang orangnya saya, kakak saya saja. Sampai sekarang aja saya nggak pernah minta bantuan sembako. Beasiswa buat kakak saya aja nggak bisa jadi pengurus yayasan. Orangnya Paul. Nggak ada orangnya Paul. Nggak boleh. Itu ada aturan. Nggak boleh, saudara ya. Kita hidup di dalam sebuah aturan yang bersama. Siapapun, bahkan Tuhan pun ketika bikin aturan, dia ikut di dalam aturan itu loh, saudara. Ya, Yesus Kristus kan, dia harus menggenapi semua hukum Taurat kan, padahal dia yang bikin kan. Tuhan pun kalau bikin aturan, dia harus ikut aturannya. Lah, Anda zaman saya bikin aturan, kita nggak mau ikut aturannya, kita semena-mena. Setiap kali nanti kalau saya, misalnya si Paul bikin salah, keluar aturan baru. Awas nanti ini, ya, Pak Yuwono nih. Kalau ada bikin salah, saya bikin aturan baru nanti supaya saya nggak pernah salah. Nggak boleh begitu. Nanti kalau bikin salah, nanti Pak Jibril turun, keluar ayat, bikin betulin aturannya. Oh, aturan yang kemarin ini kurang lengkap ini. Nggak boleh. Aturannya dulu dijalanin, setelah itu kalau mau dirubah, yuk bikin sama-sama yang benar bagaimana. Tapi aturan itu dijalanin dulu kali itu, yang konsisten. Orang-orang yang terhitung, yang dihitung di dalam kerajaan Allah, terhitung dalam kerajaan Allah ini, yang diperhitungkan ini ya orang-orang yang mengikuti hukumnya Tuhan, ada aturannya, hukum cinta. Ya, mereka diperhitungkan baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Nah, cinta itu dipagari dengan sebuah aturan, yaitu Torah, ya kan, sebuah aturan cinta itu. Makanya di dalam perjanjian baru Anda melihat satu demi satu detailnya. Ada, lihat apa yang kamu lakukan dengan mengasihi. Ya, di dalam doa pagi ini Anda sedikit diajarin praktisnya bagaimana sih yang namanya mencintai, yang namanya bersedekah,
yang namanya bahkan ketika Anda mau menerima bantuan, itu semua diajarin. Ya, bagaimana gaya hidupmu, cara hidupmu yang bertanggung jawab. Itu ada aturannya. Udah kerja, Anda cuma mau minta-minta. Nggak bisa. Ya, kita ngamatin. Kalau kamu sampai bertahun-tahun nganggur, lalu kamu tetap minta bantuan, kita akan stop bantuan itu, saudara. Kalau kamu nganggur, kamu minta bantuan, pertama sebulan, 2 bulan, setahun kita masih bisa. Lebih dari setahun kamu tetap nganggur, kita stop, saudara. Nggak boleh, nggak kerja, nggak boleh makan. Ya, lu anaknya gimana? Ya, mati urusanmu sendiri. Jangan nanya sama kita, kenal juga enggak. Emang kalian kenal sama kita? Emang kamu kenal sama Bu Neliana? Enggak pernah. Emang kamu kenal sama Anissa? Enggak, saudara. Enak aja lu minta-minta. Emang kamu kenal sama Pak Dr. Yono? Enggak kenal, enak aja lu minta-minta. Ya kan? Tapi kalau Anda tetap di sini, di bagian ini, Anda masuk dalam komunitas, ikut aturannya. Itulah cinta. Ya, cinta itu diatur. Enggak sembarangan, hati-hati. Hati-hati, saudara ya. Oh, salah nih Pak Paul, mana cinta diatur. Berarti kamu punya cintanya beda. Ya, cintamu itu bunga liar yang beracun. Dan nggak mau tahu aturan kan? Wild, liar. Cintamu itu beracun, saudara. Cintanya kita itulah cinta yang di taman. Yang indah, tidak beracun, tidak berbahaya. Tapi cinta yang tidak mau diatur itu sting. Ya, nyengat, saudara ya. Wah, kelihatannya bagus ya, nyengat. Hati-hati, saudara. Cinta yang tidak ada aturan itu nyengat. Dan kamu akan bisa-bisa kamu mati. Bunganya induk, katanya endo cintanya ya. Contohnya LGBT kan. Itu kan sebuah cinta yang di luar aturan hukum alam. Ya kan? Ketika kamu memasukkan kemaluanmu tidak pada tempatnya kan. Kan cinta yang liar, yang menyengat. Kamu selingkuh, itu kan cinta yang menyengat, saudara. Ya kan? Itu dalam konteks ekstrim saya cerita. Ya, nah, di dalam konteks yang ringan-ringan, ya inilah aturan-aturan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai cintanya itu cinta yang liar, yang menyengat. Tapi ada aturannya, kita batasi, kita pagari dengan aturan-aturan yang disepakati bukan oleh satu orang. Kita rame-rame, kita memikirkan sama-sama. Sebelum itu dibuat, kita sudah ribut dulu. Ya, bahkan mungkin bertengkar untuk bikin aturan ini supaya aturan ini dibuat bukan mempersulit, bukan kita sok-sokan. Ya, selalu kita jangan sok-sokan nih, mentang-mentang kita bantu orang, kita mau ngeremehin orang. Selalu ada yang mengingatkan, tapi begitu sudah dibuat, aturan itu harus ditaati, saudara. Karena kalau enggak, kita tidak akan termasuk di dalam bilangan orang-orang yang punya cinta itu tadi. Tidak akan terhitung di dalam itu. Kita akan dieksklud. Akan dieksklud. Ya, nggak bisa masuk ke tanah perjanjian. Kita nggak bisa mempertahankan cinta itu. Pasti ruwet, saudara. Pasti ada bertengkar. Ya, jam berapa nih? Oke, God bless you ya. Tuhan Yesus memberkati.